selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Nah, apa kabar nih teman-teman semua? Selamat datang di Ready to Work Class bersama CDC FTUI dan juga Patria. Saya Lara, saya dari CDC FTUI. Hari ini saya menjadi pemandu acara pada kegiatan bootcamp hari ini. Saya nggak cuma sendiri nih, ada teman saya nih. Namanya siapa nih, Kak? Kenalan dulu Oke, dong. Kak Laras, saya Zaki. Di sini juga ingin memandu acara Ready to Work kali ini. Kita bakal masuk ke materi, cuman sebelum itu materi ini akan dimoderatori oleh salah satu ibaratnya ahlinya gitu, ahli moderator CDC, yaitu kepada Mbak Rosmet atau Rosmalita. Kak Rosmet kali ya. Iya, Kak Rosmet. Kakak Rosmet, apa sudah tersambung? Halo, apa kabar Zaki dan Lara? Sehat ya? Sehat, Kak. Alhamdulillah. Oke, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan kepada saya. Perkenalkan, saya Rosmalita dari CDC FTUI. Saya akan memandu diskusi kita selama sekitar 70 menit lah ya untuk materi kita yang pertama, yaitu pathway pathway to work from recruitment to pension. Nah, ini tadi Bang Gali tuh udah ngasih kisi-kisi nih ya. Gimana sih gitu ya? Rasanya 5 menit setelah tadi happy-happy diselamati oleh banyak orang, setelah itu ngerasa ngeblank. Apa yang harus saya lakukan ya? Ini setelah ini ngapain ya? Waduh, ini kayaknya deg-degser gitu ya. Deg-degan banget ini. Nah, ini alhamdulillah dari Patria sudah berkenan bekerja sama dengan kami untuk setidaknya minimal ya memberikan rasa tenang di awal. The rest ya tetap usaha dari teman-teman semua untuk bisa mendapatkan jalan hidup kalian gitu setelah lulus itu akan mau seperti apa. Nah, salah satunya adalah untuk berkecimpung di dunia industri ya sebagai pekerja. Nah, bersama saya akan hadir Mbak Dian. Halo Mbak Dian, boleh dong di spotlight Mbak Diannya. Halo Mbak Dian, apa kabar? Baik, alhamdulillah sehat. Oke, Mbak Dian ini adalah Human Capital Development and Culture Deputy Department Head ya dari PT Patria. Nah, Mbak Dian ini Mbak Dian ini lulusan UI ya, Mbak ya. Angkatan 2007 ya, angkatan 2007 belum terlalu jauh ya sama angkatan yang sekarang ya. Belum generation gap-nya belum terlalu jauh. Kalau sama Bang Gali tuh kayak generation gap-nya masih jauh gitu ya. Sorry ya, Bang. Oke, nih kalau misalkan saya baca nih CV-nya nih banyak banget gitu pengalaman organisasi Mbak Dian dari level jurusan gitu ya, dari level prodi sampai level universitas di BEM UI juga aktif ya. Ini salah satu bukti ya bahwa soft skill itu jadi penunjang ya untuk dapat meningkatkan kompetensi untuk memasuki dunia industri. Nah, Mbak Dian ini uniknya yang saya lihat gitu dari portofolionya, ini udah 10 tahun ya di Patria ya. Wow, keren banget gitu ya. Loyalty-nya luar biasa. Nih pasti ada sesuatu nih ya entah dari diri Mbak Diannya atau mungkin dari diri Patrianya gitu ya, yang sampai bisa mempertahankan sosok berlian tadi untuk dapat bertahan di Patria gitu, dan sekarang ini sudah di level manager ya Mbak Dian ya, di level manager sebagai Human Capital Development and Culture Deputy Department Head mulai tahun ini ya Mbak Dian ya. Congratulations ya Mbak ya. Nih oke, saya nggak usah ngomong panjang-panjang gitu ya. Kalau tadi yang disebutin Zaki, kalau saya ahlinya moderator, waduh, saya mah masih jauh banget ya dibandingin Mbak Dian. Ini Mbak Dian ini udah ahlinya HR nih kayaknya nih ya. Pada Mbak Dian, waktu dan layar saya persilahkan. Oke, selamat siang rekan-rekan semuanya. Siang. Mbak. Selamat siang, Mbak. Lanjut aja, kita akan hari ini kita ada 3 agenda gitu ya. 3 agenda terkait dengan current workforce condition, kedua preparation-nya, sama career planning-nya seperti apa nih. Nanti di akhir kita bisa ada kecil-kecilan workshop lah ya terkait dengan membuat career plan. Nah, pertama kali kita akan coba lihat dulu nih current condition kita seperti apa sih saat ini. Nah, ini before COVID ya teman-teman ya. Before COVID kita lihat, before COVID di antara 2015 sampai 2019 kita bisa lihat
ini tingkat penganggurannya pun juga masih banyak ya. Tingkat penganggurannya ini dominasi banyakkan lebih tinggi di pria seperti itu. Dan kalau misalnya kita lihat dari pendidikan ini SMK ini masih tingkat penganggurannya cukup tinggi. Namun yang sangat mencengangkannya ini adalah di sebelah kanan ini nih. Kalau di sebelah kanan kita lihat dilihat dari pendidikan SMK ini masih tinggi. Tetapi kalau misalnya dilihat ini di tahun 2019 itu ada peningkatan untuk para lulusan universitas gitu ya. Di sini kelihatan ya naik 8,5% untuk diploma dan universitas itu naik sebesar 25%. Nah, ini yang terjadi di before COVID ya. Kalau misalnya kita bisa lihat. Kalau misalnya kita lihat lagi lebih dalam lagi, apa nih reasonnya gitu ya terkait dengan naiknya pengangguran ini? Bahwa ada 3 hal yang coba ada di sini. Pertama, terkait itu kompetensinya yang tidak match gitu ya, yang kurang match dengan industri. Terus yang kedua, ekspektasi terhadap gaji sama status. Nah, ini biasanya para lulusan-lulusan terbaik nih ekspektasi gajinya cukup tinggi nih gitu kan. Nah, itu menjadi salah satu reason juga. Dan yang ketiga terkait dengan limited job-nya gitu ya. Lowongan kerja yang ada. Nah, di sini before COVID ini sudah tinggi gitu ya, sudah tinggi untuk penganggurannya. Nah, bagaimana nih dengan saat COVID gitu kan? Setelah COVID ini seperti apa? Nah, tadi melanjutkan dari yang disampaikan oleh Mas Gali ya gitu kan. Hari ini wisuda gitu. Nah, artinya hari ini wisuda menambah tingkat pengangguran nih. Karena kalau misalnya kita lihat di sini gitu kan. Nah, kita lihat di sini terkait dengan tingkat penganggurannya ini masih tetap tinggi di bulan Agustus 2020 ya gitu kan. Jadi di area perkotaan yang memiliki tingkat yang cukup tinggi untuk tingkat penganggurannya. Dan di sini sekitar 14,28% lah gitu ya yang terkena dampak atas pandemi ini. Seperti itu. Dan di sini kalau misalnya kita lihat dampak dari si COVID ini, kalau misalnya kita lihat dari big data ketenaga kerjaan, karena ya kita lihat bisnis juga survive juga, artinya para perusahaan pun juga mengikatkan pinggangnya lagi gitu ya, sehingga jumlah iklan lowongan kerja menurut big data ketenaga kerjaan ini mengalami penurunan gitu ya. Dari yang kalau misalnya kita dari lihat bulan Januari, yang di bulan April ini penurunan gitu. Nah ini cukup miris nih, kita lowongan kerjanya kita makin turun, tapi angka penganggurannya cukup besar, cukup tinggi. Dan di sini kalau misalnya kita lihat dari dari data yang sebelah kanan ini gitu ya. Di bulan April ini peningkatan pencarian kata kartu prakerja ini cukup tinggi. Artinya apa? Pencari kerja cukup banyak, ditambah hari ini teman-teman juga sudah wisuda, makin bertambah lagi gitu kan jumlah penganggurannya atau jumlah pencari pekerja, tapi jumlah lowongan kerja yang dibuka ini minim. Nah, inilah yang membuat kita harus melek gitu ya, melek dengan kondisi saat ini, inilah yang terjadi gitu. Nah, dampak dari sini kita coba lihat gitu ya, ada 4 yang kita highlight. Yang pertama, workforce absorption rate-nya gitu kan tidak sama dengan jumlah para pencari pekerjanya. Cukup banyak di sini ya kalau kita lihat. Lalu atas hal tersebut, karena kita pun juga bisnis survive dan juga mengikat pinggang supaya bisa tetap produktif, kita cukup selected. Para perusahaan cukup selected dalam mencari pekerja-pekerja.
Nah, karena kita lihat dalam hire manpower, kita akan lihat dari high productivity-nya dan juga multitasking skill-nya seperti itu. Nah, itu yang menjadi yang kita lihat gitu. Dan yang ketiga, dengan adanya COVID ini semakin lagi kompetensi atas teknologi itu makin dicari lagi gitu. Sehingga orang-orang yang dengan kemampuan teknologi yang baik itu yang menjadi salah satu kompetensi yang kita butuhkan. Dan kalau misalnya kita lihat sekarang pandemi and future work-nya seperti apa, nah perusahaan semakin semakin memperkuat nih gimana caranya supaya dengan kondisi saat ini kita tetap bisa produktif. Artinya kita akan meremote work-nya gitu kan, bangun infrastrukturnya seperti apa gitu kan. Terus abis itu accelerate digitalization yang tadinya itu mungkin offline untuk development itu sekarang sudah online kayak gitu. Itu begitu pun juga di dunia di dunia pendidikan gitu ya, tidak hanya di perusahaan aja atau industri. Itu sudah mulai merubah gitu kan. Terus otomasi juga itu yang menjadi dampak dari si pandemi itu. Dan diperkirakan pun juga akan ada 50% skill yang akan berubah gitu ya. Dengan kondisi yang sebelumnya itu ada 50% perubahan, sehingga kita perlu mereskilling lagi atau meningkatkan lagi kompetensinya untuk persiapan ke depan seperti itu. Nah, dengan kondisi yang saat ini gitu yang agak serem-serem gimana gitu kan. Nah, gimana nih buat preparation-nya buat para teman-teman nih yang baru saja wisuda gitu. Nah, di sini kami coba bagi-bagi tips nih gitu kan, preparation-nya seperti apa. Nah, kalau misalnya kita lihat gitu ya dari penelitian yang ada gitu untuk future working profile, ini ada top 10 skill itu yang dilakukan gitu kan, atau yang diharapkan ada sampai 2025. Ada 4. Coba kita kelompokkan jadi 4 besar. Yang pertama itu ada problem solving, ada technology and development, ada working with people, dan juga self-management. Nah, disinilah kompetensi-kompetensi yang perlu kita kuatkan nih. Seperti contoh misalnya problem solving ya, kita mulai dari problem solving. Problem solving di sini ada 5 hal yang perlu dikuatkan, yaitu terkait dengan analytical thinking and innovation, complex problem solving, karena saat ini ya kita sudah bisnis semakin dinamis, semakin kompleks, nah kita perlu menguatkan kompetensi problem solving gitu ya. Terus critical thinking and analysis, creativity, originality, and initiative, lalu reasoning, problem solving, and ideation. Gitu. Karena kalau misalnya kita gini-gini aja, ya tinggal tunggu waktu aja, sehingga problem solving ini dan khususnya inovasi ini yang menjadi kompetensi yang harus dimiliki bagi karyawan untuk bantu perusahaan untuk tetap survive gitu. Kalau kita lihat fresh graduate soft skill gap gitu, di sini kalau dilihat ada 75% rata-rata tuh kesulitan yang ditemukan oleh para rekruter itu adanya kompetensi yang minim di sini. Rata-rata 75% itu ada 3 soft skill nih yang tertinggi yang kita tuh miss ketika kita melakukan rekrut gitu ya. Nah, tiga top ini siapa nih? Top 3-nya tuh apa? Pertama, itu adalah kompetensi terkait dengan problem solving, critical thinking, innovation, and creativity. Yang kedua, ability to deal with complexity and ambiguity. Dan yang ketiga, communication. Di sini kita akan mulai masuk ke tips and trick nih. Tips and trick. Faktor-faktor apa aja sih untuk menunjang suksesnya karir kita? Itu ada 4. Yang pertama itu knowledge. Knowledge di sini itu kita harus tahu
what people know kan gitu ya. What people know, di sini fokusnya itu adalah ke technical kompetensi, knowledge-nya. Jadi pengetahuan seseorang berkaitan dengan organisasi dan keterampilan teknisnya yang berhubungan dengan pekerjaan. Jadi kita tahu technical kompetensinya itu apa aja sih? Misalnya seorang engineer itu kompetensi apa aja yang perlu diketahui? Misalnya contoh baca gambar, drawing gitu kan, atau electrical, struktural. Nah, itu kita tahu what people know gitu ya terkait dengan technical kompetensinya. Lalu yang kedua itu what people can do. What people can do itu berhubungan dengan behavior kompetensinya, soft skill. Jadi kita tahu kompetensi atau ilmu teknikalnya, lalu kita tahu bagaimana caranya itu diimplementasikan ke dalam suatu pekerjaan. Nah, kita harus punya behavior kompetensinya. Misalnya contoh apa behavior kompetensi? Misalnya communication skill, gitu kan. Jadi sekumpulan perilaku yang menentukan berhasil atau tidaknya seorang melakukan pekerjaan. Karena kalau misalnya di dunia pekerjaan, pintar itu nggak cukup, teman-teman. Pintar tapi nggak bisa kerja, wah susah. Yang kita cari adalah pintar dan bisa kerja. Selanjutnya, nah sekarang kita masuk ke Patria itu sendiri ya. Ini coba mau kasih gambaran teman-teman seperti apa sih kita coba menyiapkan para patrian gitu ya. Kalau di perusahaan kami kita sebut patrian. Kalau ini udah dapat ya kompetensi dapat exposure-nya kayak gimana dan branding-nya kayak gimana. Nah, ini yang harus disiapkan dalam people development atau mungkin talent management. Itu kita menyiapkan orang-orang yang memang siap untuk diajak lari bersama untuk mempersiapkan bisnis ke depan seperti apa. Oleh karena itu di development awal gitu ya, di awal teman-teman itu biasanya kita Mas Syahrul gitu ya, di bagian rekrutmen itu biasanya kita kasih overview tentang bisnis seperti apa. Ini loh teman-teman itu akan bekerja di perusahaan apa sih? Tadi kalau misalnya lihat company profile perusahaan, kita punya 3 anak perusahaan gitu ya. Tidak hanya di manufacturing, engineering, ada perkapalan juga, lalu ada juga fishery. Ini loh perusahaannya. Nah, kita berdiri tahun 1983, meniti karir di forklift gitu kan, pembuatan forklift yang mana kita coba lihat gitu kan. Makin ke sini kita tidak mungkin dong untuk jualan forklift terus, sedangkan di luar sana sudah banyak forklift yang buatan Cina gitu, yang mungkin yang lebih murah gitu kan. Akhirnya kita meningkatkan kompetensi. Tahun 2001 kita masuk ke maritim gitu kan, tahun 2008-2012 kita kuatkan untuk overseas gitu kan, ke ekspor ke Mongolia. Tahun 2013 kita sudah masuk ke oil and gas, aluminium. Terus yang 2017 kita sudah mulai masuk ke fishery gitu kan. Nah, ini adalah kompetensi-kompetensi yang memang disiapkan untuk menyiapkan dinamisnya suatu bisnis. Ini yang kita siapkan. Nah, ini bisnis kita di UTPI. Nah, untuk melihat tadi ya, bicara tentang pengembangan kan tidak bicara dalam waktu jangka pendek ya. Untuk mendevelop seseorang itu sangat butuh waktu yang cukup lama gitu. Sehingga kita pun juga saat ini pun sudah melihat bisnis ke depan tuh tahun 2023 tuh kita akan seperti apa gitu kan. Kita menjadi to be an excellent engineering best business solution in heavy and maritime industry gitu. Nah, artinya kita udah mulai dari sekarang nyiapin gitu. Ketika kita sudah masuk ke lithium battery gitu kan, autonomous, itu kompetensi-kompetensi apa yang disiapkan gitu kan. Nah, bicara tadi bisnisnya cukup challenging banget gitu kan. Nah, kita kan perlu mendevelop atau meretain ya talent-talent kita gitu kan. Karena yang namanya people ya aset perusahaan gitu, bukan resource lagi tapi aset yang mana kita perlu kembangkan, kita perlu jaga motivasinya supaya engage gitu. Nah, tadi bicara tentang rekrutmen to retire, ini yang kita lakukan, ini yang kita kuatkan. Bagaimana kita meng-hire terus abis itu kita
welcome the new employee, gitu kan. Kita kasih tadi bisnis ke depan kayak gimana, buat mereka itu aware mereka itu ada di mana, bisnisnya seperti apa, dan apa yang diharapkan. Nah, bicara tentang karir, nah ini mungkin akan lebih detail ya. Bicara tentang karir, teman-teman mulai dari sekarang pun juga harus sudah bisa melihat gitu ya, mau ke arah mana sih teman-teman. Kalau di Patria khususnya, kita punya ada 2 jalur karir. Pertama itu adalah generalis, yang kedua itu adalah spesialis. Nah, teman-teman harus tentukan tuh nanti generalis sama spesialis bedanya di mana sih? Nah, ini bedanya di sini ya. Kalau spesialis, sales, engineer, dia arahnya lurus nih, spesialisasi. Dari junior engineer sampai senior chief engineer sampai senior partner engineer. Dia lurus. Nah, ini tadi ya terkait dengan generalis and spesialis. Jadi teman-teman harus bisa tentukan mau kemana nanti gitu ya jalurnya, karena kalau misalnya sudah masuk ke spesialis khususnya, ya akan spesialis terus gitu ya, gitu. Tapi baik lagi sih ke kebutuhan perusahaan seperti apa. Nah, ini untuk perbedaannya ya. Ini spesialis karir gitu, dan ini generalis karir. Nah, kompetensinya pun berbeda. Kalau misalnya spesialis tadi kalau kita lihat memang diarahkan untuk lurus gitu ya. Product engineer seperti apa, proses engineering seperti apa, application engineering seperti apa. Kalau di generalis ini lebih lebih general. Di masing-masing step itu dia akan ada yang namanya technical skill di posisi-posisinya, lalu nanti akan ada financial gitu kan, terus habis itu terkait dengan change management, marketing, itu seperti itu. Untuk ujungnya di sini adalah leader. Kalau di spesialis ini ujungnya adalah spesialisasi atas engineeringnya ini, kompetensi ini, begitu. Lalu pengembangan, bicara tentang pengembangan, assignment, coaching, dan training. Nah, di sini kita tadi kan tidak hanya knowledge aja ya, tapi kita juga kembangkan terkait dengan assignment, karena bicara tentang development, itu 70% ini, assignment ini yang memiliki porsi yang sangat besar gitu ya, untuk kita punya experience. Gitu. Jadi kalau misalnya kita baru belajar atau baru training itu baru 10% teman-teman. Gitu. Ini 10% ini harus diimplementasikan ke dalam 70% assignment. Apakah itu project bareng siapa gitu kan? Apakah itu mungkin mengajar gitu kan? Ini sebagai gambaran saja untuk di generalis, untuk development stage-nya kita sudah siapkan gitu kan. Tinggal teman-teman gitu kan untuk menyiapkannya. Nah, ini mungkin gambaran aja terkait dengan development di tempat kami, new normal, walaupun dengan online gitu ya, kita tetap produktif, baik itu coaching. Nah, ini beruntungnya di UTPI adalah terkait dengan coaching, kita bisa langsung coaching dapat dengan para eksekutif gitu ya. Nah, sekarang kita masuk ke sesi yang terakhir, bagaimana nih kita melakukan planning dalam karir kita. Nah, di sini ada 5 teman-teman tips and triknya. Jadi yang pertama ada know yourself, kedua explore option, 3 get focus, 4 take action, dan yang kelima acceptance. Kita mulai pertama ya, know yourself. Nah, mungkin teman-teman kemarin sudah ada kertas kerja yang dibagikan oleh panitia gitu ya, dan juga diarahkan untuk melakukan tes MBTI. Nah, itu buat apa sih gitu kan? Nah, itu supaya teman-teman juga tahu apa sih kelebihan saya gitu kan. Gitu. Jadi kita tahu dulu apa sih kelemahan atau kelebihan kita, dan kita tuh interestnya sama apa. Terus kompetensi kita seperti apa, experience-nya seperti apa. Kita harus tahu itu dulu. Yang kedua, explore option. Ketika kita udah tahu kita mau kemana gitu kan. Kita bisa lihat option-option, kita kepo lah kalau sekarang ya istilahnya. Kita nggak bisa kaum milenial terus diem aja nungguin let it flow, itu nggak bisa. Kita harus proaktif cari gitu kan, kepo. Ada apa sih engineer di tempat A tuh kayak gimana sih gitu kan, kompetensinya apa sih gitu. Nah, dari situ kita jadinya tahu banyak
Sehingga ketika kita banyak informasi yang kita dapat, kita bisa memperkaya kita harus ngapain nih gitu. Seperti itu ya. Terus yang ketiga, get fokus. Ketika semuanya sudah tahu, udah clear, nah kita harus fokus. Kita fokus kita mau berkarir seperti apa, mau generalis atau mau spesialis atau mau entrepreneur, itu kita harus clear. Jadi masing orang-orang tuh punya karir yang berbeda-beda, nggak bisa kita samain. Saya sama Mbak Olive sama-sama masuk di tahun yang sama, bisa jadi karirnya berbeda gitu. Lalu yang keempat, take action. Ketika teman-teman sudah merencanakan, jalanin perencanaan yang tadi sudah dibuat. Develop your skills, seek out a mentor. Teman-teman bisa cari di luar sana gitu kan, siapa sih mentor yang bisa membuat saya sampai ke tujuan saya gitu ya. Terus yang ketiga, build your industry network. Bicara network itu sangat penting sekali gitu ya. Jadi jangan terkungkung dengan ini saya satu kelas, ya udah nanti sampai kerja pun saya mau sama si A nih yang waktu itu satu kelas gitu. Karena nanti di dunia industri itu networknya sangat penting gitu. Kalau misalnya tadi kita berkaca dengan Mas Gali gitu ya, wah mungkin Kak Ros atau mungkin Pak Munir gitu, supaya bisa mendirikan CDC itu kan perlu network yang cukup luas gitu. Nggak bisa kita diam dengan lingkungan teknik aja, itu kurang gitu. Jadi kita harus kuatkan networking-nya. Apalagi kalau misalnya teman-teman punya rencana untuk entrepreneur, itu harus kuat banget networking-nya. Dan terakhir, get experience. Gitu. Get experience di sini adalah kita harus mencoba. Ketika sudah, develop vision for change-nya, lalu take on multiple perspective, gitu ya. Terus be prepare and be flexible. Continuous learning, tetap harus belajar, terus belajar. Collaborate across boundaries, gitu ya. Kolaborasi dengan semua bagian. Dan yang terakhir, people naturally change over time, gitu ya. Setiap waktu itu pasti berubah. So review your career goals frequently. Terakhir, the best way to predict the future is to create it. So let's create it. Oke, mantap nih ya. Punchline terakhir dari Mbak Dian. Terima kasih banyak Mbak Dian. Ini udah terakhir ya Mbak ya slide-nya ya? Udah terakhir. Monggo kalau teman-teman ada pertanyaan, diskusi. Monggo. Ada dari Anonymous gitu ya bertanya. Kak, cara menentukan kita generalis atau spesialis itu tandanya seperti apa? Oke, ini ada mau langsung ini ada 2 pertanyaan kedua. Boleh langsung aja ya. Oke, pertanyaan kedua. Assalamualaikum Mbak Dian, bagaimana jika baru lulus baru bisa atau terlambat menemukan passion? Nah, ini yang terakhir nih Mbak, jadi langsung ya kita close di 3 pertanyaan. Jadi nih yang kedua bertanya, kalau baru sadar nih passionnya sekarang gitu gimana? Lalu yang terakhir, izin bertanya, jika mau masuk kerja secara generalis, apakah harus dari awal masuk karir secara generalis? Silakan Mbak Dian. Baiklah. Yang pertama ya, bagaimana cara menentukan kita generalis atau spesialis gitu. Nah, balik lagi, teman-teman ujungnya mau kemana nih? Mau jadi spesialis? Spesialis tuh ini ya, kayak misalnya contoh apa ya? Dosen tuh spesialis ya. Dosen tuh spesialis. Semakin tinggi karir itu semakin ilmunya tuh semakin spesialis lah, jadi guru besar gitu kan ya, expertnya lah itu. Tapi kalau misalnya generalis itu karena memang ujungnya itu nanti as leader gitu kan, sebagai pemimpin, dia harus punya banyak perspektif, dia harus kompetensinya tuh luas. Mungkin sekarang mungkin saya masuk di area dulu tuh, awal masuk tuh karir tuh kan rekrutmen. Dari rekrutmen habis itu naik lagi ke people development. Dari people development itu dapat proyekan itu bareng sama marketing, bareng sama produksi. Nah, itu generalis. Sehingga apa? Sehingga teman-teman yang generalis itu dipersiapkan punya perspektif yang banyak tadi gitu ya, perspektif yang banyak dari sisi marketing, dari produksi, atau mungkin dari procurement gitu, supaya nanti untuk mempersiapkan
sebagai posisi yang tadi gitu. Jadi balik lagi sih kalau misalnya mau menentukan generalis atau spesialis, teman-teman tuh mimpinya tuh kemana gitu. Makanya utama tuh harus punya mimpi dulu, mau jadi apa, mau jadi spesialis kah gitu kan. Engineer yang memang spesialis di struktural gitu kan. Nah, struktural itu kan dia punya tingkatan juga gitu kan. Basic, intermediate sampai advance sampai nanti dia bisa jadi business partner gitu kan. Itu mau yang kayak gimana? Gitu. Jadi kalau spesialis tuh lurus ke atas tuh. Kalau misalnya mau jadi psikolog, berarti kan S1 psikologi dulu, habis itu kan S2-nya psikolog. Harus linear ya Mbak ya. Gitu. Kalau generalis tadi banyak kompetensi. Karena ujungnya menyiapkan leader. Oke nih Mbak, yang terakhir nih Mbak, apakah kalau masuk kerja generalis itu harus dari awal masuk karir secara generalis? Enggak juga. Sama ini mungkin yang tadi ke-skip nih ya, jadi ada yang top question nih, yang di atas nih, bagaimana perusahaan menilai soft skill dari kandidat gitu. Oke. Ya. Misalkan yang tadi disebut analytical. Bagaimana? Yang pertama dulu ya tadi ya. Jika masuk kerja secara generalis, apakah harus dari awal masuk karir secara generalis? Enggak. Enggak, balik lagi tadi tujuannya mau kayak gimana gitu ya. Mau yang sekarang engineer gitu kan, terus dia mau masuk ke generalis, itu bisa banget gitu. Enggak ada ininya kok, enggak ada persyaratannya gitu. Tapi yang paling penting tadi, tujuan utama teman-teman tuh ujungnya mau ke arah mana gitu ya. Begitu sih. Karena nanti kan mau nggak mau ketika sudah masuk ke dunia kerja mulailah start dari situ, kita mulai lagi. Kalau sekarang kan kita punya ilmunya gitu ya. Nah, nanti pas waktu di dunia kerja kan ada experience dan juga ada develop behavior kompetensinya. Gitu. Oke, siap. Oke, terjawab ya. Oke Mbak nih, biar kita benar-benar kerasa nih workshop ya, walaupun memang kita waktunya tinggal sedikit ya, kita masih ya mungkin 10 menit kali Mbak ya. Mungkin biar kita mempersingkat sesi aktivitasnya, kan ada mungkin dari salah satu teman-teman yang sudah share peta karir yang dibuat, mungkin bisa di-pick salah satu sama Mbak Dian. Atau mungkin pakai metode yang kedua, buat teman-teman yang udah bikin, mau raise hand, mau dikulik gitu ya sama Mbak Dian, boleh nih. Siapa yang ngomong nih? Ones Sanjerico. Silakan Ones Sanjerico. Ya, Mbak Olive nih, Ones sudah share nih, career pathway. Mungkin bisa digedein nggak, Ones? Ya, boleh. Ini agak di kecil Zoom ya. Oke, udah kelihatan Mbak Olive ya? Oke, sudah. Oke, sip. Ones anak teknik elektro ya. Mungkin bisa dibedah Mbak Olive, silakan Mbak Olive. Oke, kalau dari Ones, aku pasti akan lihat dari yang pertama, lihat dari aspirationnya dulu ya, short term, junior engineer, COE Doken, IT security engineer, middle termnya engineer. Berarti Ones ini aspirasinya memang akan menjadi lebih ke arahnya spesialis ya? Iya, Mbak. Oke, strength-nya. Strength, leadership skill ini masuk di yang mana? Lebih ke pengalaman organisasi atau lebih ke pengalaman achievement tadi? Kalau untuk yang bagian leadership ini ke achievement sama organisasi Mbak. Jadi yang di organisasi ini kan kami kan ada yang di tim robotika. Jadi tim robotika ini kan ada lombanya itu. Jadi di lombanya ini saya jadi vice head-nya, itu yang lomba AUSI sama Asian Med dan Robobot. Oke. Kalau dari aku ya, ngelihatnya ini bahwa ini udah align sih. Kayaknya Ones tuh udah tahu ya, bahwa apa yang Ones mau Ones lakukan itu di jangka waktu dekat ini, jangka waktu pendek, menengah sama ini tuh sudah align sebenarnya. Apa yang Ones lakukan, pas performance-nya juga sebenarnya sudah align untuk itu, yang ngumpulin semua yang related dengan itu gitu ya. Jadi ini mendukung pencapaian aspirasi karirnya sebenarnya. Good sebenarnya ini. Terus organization experience ya iyalah ya, tetap harus ada balancing juga ya. Jadi nggak cuma yang sisi teknikalnya gitu ya, tapi ada sisi lainnya juga gitu ya. Karena itu membantu juga untuk membalancing, terutama saranku adalah Ones ambil kegiatan-kegiatan yang tadi tetap mendevelop kemampuan komunikasi sama interpersonalnya.
Karena biasanya kalau terlalu fokus untuk bagus gitu ya untuk jadi spesialis, tapi kadang-kadang pengalaman yang sebelumnya ketika berhadapan dengan teman-teman di jurusan spesialis yang mengambil karir spesialis itu, kebanyakan itu mereka fokus untuk develop technical skills, tapi agak melupakan gitu ya, melupakan bagaimana mengembangkan kemampuan interpersonal sama komunikasinya. Padahal nanti gitu ya, yang membedakan dari teman-teman yang kalau bisa dilihat orang-orangnya semua teknikalnya bagus gitu ya. Tapi mana nih yang outstanding dalam hal ketika mereka komunikasi dengan orang lain gitu. Jadi nanti kalau ke depannya itu kan pekerjaan tidak lagi hierarkis ya. Kebanyakan itu akan pekerjaannya matriks gitu dalam bentuk kelompok-kelompok. Kebayang kalau orang-orang yang bagus di teknikal tapi mereka tidak bisa punya kemampuan untuk komunikasi. Nah, itu akan ada kesulitan. Apalagi kerjanya matriks, siapa reporting ke siapa, mungkin hari ini bisa punya beberapa bukan atasan ya, malah beberapa orang yang akan menjadi atasan report yang dia reporting langsung gitu ya. Nah, itu akan penting sekali. Itu yang akan membedakan kita dengan orang-orang lain yang punya kemampuan teknikal sama. Jadi saranku kalau bisa itu di develop di situ. Gitu ya. Ini Mada Bahana oke, sudah bagus, Kapas sudah bagus, tinggal tadi ambil peranan yang signifikan untuk mendevelop kemampuan, gimana dealing dengan konflik, gimana dealing manage orang gitu ya, karena itu yang kadang-kadang suka lupa di develop gitu, padahal itu yang paling penting. Tadi yang Mbak Dian angkat di sesi awal ya, top 3 skills yang bikin gap antara apa yang dicari recruiter sama apa yang tersedia gitu ya, teman-teman lulusan baru graduate yang tersedia, itu ada gap dalam hal kemampuan semuanya soft skill. Salah satunya adalah komunikasi. Jadi jangan lupa teknikal tetap harus di develop, tapi jangan lupa ambil kesempatan atau peranan di mana bisa develop interpersonal skillnya, gitu ya. Interpersonal itu kemampuan untuk relate sama orang lain, komunikasi sama orang lain, gitu ya. Jadi walaupun dia arahnya ke spesialis, interpersonal skill itu tetap harus di-develop ya Mbak ya? Tetap harus. Mungkin nanti nggak jadi generalis yang mimpin sebuah tim gitu ya, punya tim yang besar gitu. Tapi nanti tetap akan dibutuhkan kemampuan untuk bisa dealing dengan orang yang berbeda dalam proyek-proyek kecil gitu ya, tapi banyak. Nah, itu tetap butuh orang. Jadi kalau harus memilih antara sekian banyak, ya pasti lihat yang orang kemampuan komunikasi atau soft skill-nya baik. Jadi sarannya honest, tambahin di situ ya. Lalu untuk yang weakness-nya, perfectionist, terlalu fokus pada detail yang sangat kecil sehingga benar-benar takut. Oke, perfectionist at some point bagus, itu kadang-kadang itu adaptif ya, membantu kita karena kita punya standar yang harus dicapai. Nah, bedanya adalah gimana kita bereaksi terhadap tadi standar gitu. Ketika kita merasa bahwa standar harus seperti ini, ada 2 reaksinya. Satu, reaksinya fight or flight. Fight itu adalah orang itu akan ngejar supaya gimana caranya saya bisa dapetin standar itu. Tapi ada juga yang flight, aduh standar saya tinggi, tapi saya belum punya waktu atau saya belum tahu. Udah nanti ada, tunda dulu deh gitu. Nah akhirnya ditunda, makin lama itu menjadi satu yang menumpuk gitu. Nah jadi perfeksionis ini at some point tetap bagus untuk di-maintain, nggak apa-apa. Kalau kita nggak punya sifat perfeksionis ini memang jadi standar kita tuh terlalu ya udahlah go with the flow aja, sekedarnya aja, sekenanya aja. Jangan. Gitu ya, kita harus punya standar yang baik gitu ya. Nah, tapi kita harus bisa menyesuaikan effort kita juga. Ketika kita punya standar yang tinggi, nah kita harus bisa ngejar ke sana. Gitu. Tapi jangan terlalu perfeksionis juga sehingga akhirnya aduh, kita ngerasa bahwa itu sesuatu yang jauh banget, sesuatu yang sulit, tapi saya harus ke sana. Kalau nggak mencapai itu saya nggak mau. Akhirnya kita tunda. Sama nih kayak hari ini teman-teman ngerjain skripsi. Skripsi mau jadi yang terbagus, yang topiknya pokoknya yang paling belum diangkat semua teman-teman deh, idealis gitu ya. Tapi waktunya lama, terus tingkat kesulitannya literaturnya nggak ada, susah. Pokoknya milih, saya harus jadi yang paling berbeda dari teman-teman, paling terbaik. Tapi akhirnya itu menyulitkan diri sendiri gitu. Dia malah menganggap itu menetapkan goal yang tinggi, tapi dia ngerasa bahwa sekarang ini kapasitas saya nggak nyampe ke sana. Yaudah saya tunda dulu deh waktunya sampai saya dapat sesuatu yang cukup gitu ya, bahan-bahan yang cukup untuk ke sana. Akhirnya itu membuat dia tunda. Akhirnya ya tadi kelulusannya terhambat dan lain-lain. Jadi perfeksionis ini harus agak dibalancing ya. Gitu. Mbak, berarti kalau misalnya dari perfeksionis tadi, kalau tadi misalnya yang masalah revisi tadi Mbak, itu kan ada yang bagian pertama yang misalnya udah ada, tapi umum. Sedangkan yang kedua belum ada, tapi kita nggak ngerti. Itu kalau misalnya kita sebagai Mbak, sebagai mahasiswa nih, itu milih yang mana Mbak? Kalau misalnya ada kayak gitu. Ini lagi-lagi kecenderungan gaya kerja ya teman-teman. Tapi satu hal yang bermanfaat kalau boleh lihat ya, bekerjalah dalam tetapin progres dalam target kecil-kecil. Gitu. Jadi udah ada nggak apa-apa.
tulis aja dulu, bikin aja dulu. Kita nggak mungkin kerja dalam satu kali jadi gitu. Jadi nggak apa-apa, tulis aja dulu apa yang kita punya sekarang, gitu ya. Tapi cari orang lain yang bisa kasih kita feedback. Gitu. Jangan dipendam sendiri. Jangan, kadang-kadang ada juga orang yang pokoknya saya harus bagus, orang lain nggak perlu tahu, tapi tiba-tiba nanti hasilnya perfect. Gitu. Tapi nggak ada orang yang dapat perfect gitu dalam sekali semalam gitu ya. Orang membangun rumah juga kan nggak dalam sehari gitu ya. Bikin pondasinya dulu, nanti oh ternyata berubah, pondasinya diubah lagi gitu. Jadi memang itu merupakan proses. Jangan pengen langsung skip ke hasil. Gitu ya. Orang butuh proses. Sama juga ketika kita pengen mencapai satu hal, nggak apa-apa mulai dari apa yang kita punya, tapi minta feedback. Jadi dari ibaratnya sketsa gitu ya, direvisi sama kayak teman-teman tugas akhir skripsi ya, kan nggak ada yang Pak saya ngajuin proposal sekali langsung ACC, set langsung boleh kamu sidang, kan nggak ada yang kayak gitu ya. Kayak ini bab 1, nggak ada yang langsung bikin sampai bab 5 gitu ya. Bab 1 dulu, ini tinjauan, ini salah nih kamu bikinnya ini, revisi lagi. Dibikin lagi, tapi prosesnya benar dari bawahnya sampai ke atas. Nah itu nggak apa-apa, bekerjalah dikasih target kecil-kecil ya, jangan bikin yang langsung targetnya jauh gitu, sehingga itu kerasa sulit. Aduh susah, saya masih belum sampai ke sana gitu. Tapi target saya harus tinggi gitu, jangan. Bikin dalam target kecil-kecil sehingga itu jadi sesuatu yang smart, terukur gitu ya. Itu measurable, bisa diukur dan attainable. Kita ngerasa bahwa sense of well-being-nya kita itu jadi kalau kita bisa making progress sedikit, pasti itu membuat kita jadi ngerasa wah kita mampu nih, besok jadi semangat lagi ngerjain lagi gitu. Jadi bikin dalam hal kecil-kecil. Perfeksionisnya agak di balancing ya, tapi good, sudah cukup bagus. Tinggal bagaimana bekerjanya dibikin dalam hal yang kecil-kecil sedikit-sedikit. Oke, good job, Ones, Mbak Dian, terima kasih banyak atas waktu yang sudah diberikan. Ya, oke, itu pasti sangat bermanfaat, Mbak Dian. Terima kasih. Oke, saya kembalikan lagi kepada MC, silakan.